Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwati rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka via Zoom tentunya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keistiqomahan dalam setiap kebaikan, dalam setiap ikhtiar, dan dalam setiap amanah yang dianugerahkan kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita kaji hadisnya di setiap Jumat pagi ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian ini menjadikan model kita, tanda mahabbah kita kepada Rasulullah, tanda cinta kita kepada Nabi, dan ini termasuk takarrub kita, cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Ari yang memfasilitasi kajian kita di pagi hari ini. Ahlan wa sahlan Kak Asdi, Kak Nita, Ustadz Sohib, Bu Adel, dan teman-teman. Di sini ada yang live, Pak Muhsin ada di sini, Ustadz Ari. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bi khudurikum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qismi. Ada yang pakai menggunakan kosami. Babul qismi, bab ini menjelaskan tentang giliran. Ya, jadi giliran kalau orang punya dia menjalani ta'adud, menjalani proses poligami, itu ada giliran. Nah, dalam footnote-nya ai bainas zaujati, yaitu giliran antara beberapa istri. Wattafaqal a'immatu ala annal qisma. Wattafaqo, dan sepakat al a'immatu, para imam, ala annal qisma, ala bahwa annal qisma, sesungguhnya pembagian waktu itu. Annal qisma, tengah Pak Musin di keterangan bagian bawahnya. Nah, footnote-nya itu aja. Innama yajibu lizaujati, ini hanya wajib bagi kalau orang yang memiliki beberapa istri. Fala qisma, maka tidak ada pembagian waktu lizaujatin, bagi seorang istri saja, au lizaujatin, atau bagi seorang istri ma'amatin beserta budak. Jadi seseorang itu kan kalau dulu kan diperbolehkan kan menikahi budaknya, bahkan budak itu halal dihubungi meskipun dia belum dinikahi. Maharnya apa? Maharnya ya saat pembelian itu, seperti di juz 28 itu loh ya. Walladzima illa ma malakat aimanihim, kecuali kepada budak-budak yang telah dimiliki oleh tangan kanannya. Artinya adalah budak yang 100% dia miliki, kalau dia perempuan itu sah untuk digauli, karena budak tersebut itu tidak harus dinikah, karena sudah maharnya itu saat pembeliannya itu. Meskipun secara adab lebih baik kalau Rasulullah itu kan mengajarkan kan, budak itu dididik dulu, setelah dididik kemudian dimerdekakan, setelah dimerdekakan kemudian dinikahi. Nah, seperti itu yang terjadi pada Maria Al-Qibtiyah itu kan. Jadi dididik dulu, kemudian dinikahi, setelah dinikahi kemudian dididik, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahi, seperti itu. Nah, kalau secara hukum budak itu tidak bisa seumpama punya satu istri, satu budak, tidak perlu dibagi, ya pokoknya pure untuk istri, budaknya ya sesekali saja. Ini makanya hukum perbudakan itu kan dihapuskan
Ya ada hukumnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tetapi itu hendaknya dihapuskan dalam ajaran Islam. Kita lanjutkan. Wa ala annahu la tajibut taswiyah fil jima'i wal bil ijma'i. Wa ala annahu, dan sesungguhnya la tajibu, tidak diwajibkan at-taswiyah, menyamakan fil jima'i, dalam hubungan suami istri, bil ijma'i, dalam kesepakatan ulama. Artinya kalau tinggal seumpama seminggu di istri pertama, seminggu kedua, seminggu ketiga, seminggu keempat, itu tidak harus jumlah hubungan badannya sama. Yang penting adalah waktunya dan muknahnya. Yang paling penting apa? Waktunya dan muknahnya. Jadi kalau seminggu dimulai dari jam 8 pagi ditutup sampai 8 pagi besoknya, ya berarti begitu. Dari jam 8 sampai jam 8 pagi itu tadi selama sepekan, itu waktunya. Yang kedua biayanya. Nah, biayanya ini ada dua hukum. Yang pertama, kalau biaya untuk istrinya itu sama, 1, 2, 3, 4 itu harus sama. Seumpama jatahnya 10 juta, ya sama 10 juta. Meskipun ada korina yang mengatakan bahwa istri tua itu berhak untuk mendapatkan lebih, tapi pada hakikatnya tidak, angkanya harus sama. Nah, terus kalau anak-anak itu lain cerita. Kalau untuk anak-anak lain cerita. Seumpama istri pertama anaknya hanya 1, anak kedua itu istri kedua anaknya 4. Nah, itu beda antara mu'nah li ummil walad, untuk ibu dari anak-anaknya itu beda dengan untuk anak-anaknya. Nah, kalau biaya yang dikeluarkan untuk anak-anaknya, yaitu ngitung anaknya, tidak ada hubungannya dengan ibunya. Jadi nafkah untuk anak itu menyesuaikan. Kalau anaknya 4 ya beda. Nah, kalau untuk ibunya, nah itu khusus. Kalau untuk ibunya sama. Itu ya dalam pembagian. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu membagi bagian baina nisa'ihi, antara istri-istrinya, faya'dilu, kemudian Rasulullah itu selalu adil dalam pembagiannya. Wa yaqulu, dan setiap Rasulullah itu mengunjungi istrinya atau selesai memberikan jatah kepada istrinya, Rasulullah bersabda, Allahumma hadza qasmi, Allahumma ya Allah, hadza ini adalah qasmi, kemampuanku untuk memberikan pembagian kepada istri-istriku, fima amliku, fima dalam segala hal, amliku yang aku mampui. Fala talumni, maka jangan engkau hinakan aku wahai Allah, fima tamliku, dari apa-apa yang aku mampu ini, baik nafkah yang sedikit ini, baik waktu yang sedikit ini. Wala amliku, dan sesuatu yang tidak aku miliki dalam wilayahku. Nah, itu ada 2 footnote. Yang nomor 3, jadi itu ada fima amliku wa huwal mabitu ma'a kulli wahidin fi naubatiha, yaitu kemampuan Rasulullah adalah membersamai istri, baik jumlah harinya dan jumlah nafkahnya saja. Terus kemudian wala amliku, dan sesuatu yang tidak dimampui oleh Rasulullah itu adalah bimakna bihi al-hub wal mawaddah, al-hub rasa cinta, wal mawaddah dan perlakuan yang baik. Nah, itu tidak akan sama. Nah, makanya Rasulullah itu seandainya tidak diperintah untuk apa namanya ya, untuk poligami, tidak poligami. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu kan. Sekedar untuk bicara saja Rasulullah itu tidak pernah, kecuali diperintah oleh Allah, tidak mau bicara. Jadi ma'akul tu hatta kilali bihaqqi 'alaikal kul, kan gitu kalau bahasanya itu kan. Rasulullah itu tidak pernah aku itu ngomong kecuali Allah sudah memerintahkan aku ngomong. Wama sakantu, dan tidaklah aku diam, hatta kilali, sehingga dikatakan kepadaku bihaqqi 'alaikaskun atau bihaqqi 'alaikaskut. Dan demi Allah, aku itu tidak pernah ngomong kecuali Allah itu sudah bilang, waktunya kamu ngomong. Sekedar ngomong saja, nunggu izin. Begitu juga dengan makan dan minum.
Wala asyrabu hatta qila li bika bihaqqi 'alaika asyrab, dan aku tidak pernah minum kecuali Allah memang mengizinkan aku untuk minum. Hanya di dalam Al-Quran dikatakan kan wa mayantiqu 'anil hawa wa illa wahyu yuha. Jadi kalau poligami ilmunya harus ada. Kalau tidak ada ya Masya Allah. Makanya kan kalau kita lihat sehebat apapun ustadz yang ada di TV dengan kehebatannya yang melakukan poligami, ya ujung-ujungnya ada masalahnya ya. Tidak dilarang, kita tidak boleh mengatakan poligami itu haram, tidak boleh ya. Kita juga harus mengimani bahwa poligami ini adalah bagian dari solusi dari Allah dengan berbagai kasusnya. Tapi ingat, sekelas Rasulullah saja itu ketika setelah menggilir istri-istrinya, artinya mendatangi seminggu di sini, seminggu di sana dan sebagainya, itu Rasulullah itu terus kemudian ini kan berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah kemampuanku, maka jangan engkau hinakan aku jika aku tidak mampu dengan apa yang aku mampu. Nafkahku mungkin kurang, waktuku mungkin kurang, apalagi sesuatu yang tidak aku mampu seperti perasaan dan hati, itu tidak mungkin sama gitu. Ya, Rasulullah itu kan kalau ditanya, kalau orang itu tidak poligami apakah tidak mengamalkan sunnah? Ya mengamalkan sunnah. Rasulullah itu paling lama kan monogaminya. Dengan Sayyidah Khadijah itu Rasulullah monogami itu lebih dari 25 tahun, hampir 30 tahun itu monogami. Tapi kan itu terhitung semenjak Rasulullah belum jadi nabi, oke? Kalau dihitung sejak menjadi nabi, Rasulullah itu monogami selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun. Sedangkan Rasulullah menjadi nabi dan rasul itu hanya 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Sehingga otomatis beliau itu poligami hanya sekitar 10 tahun saja. Yang 12 tahun lebih atau yang 13 tahun itu monogami. Setelah jadi kan dengan begini jelas gitu loh. Jangan sampai kita ini yang ya kayak yang ngaji ini kan tipe-tipe satu istri kan. Yang tipe satu istri nanti jangan merasa wah saya tidak mengamalkan amalan Rasulullah. Itu mengamalkan yang monogami itu. Jadi seperti itu ya. Makanya ya pokoknya kalau memang sudah makomnya ya silahkan lah. Kalau sudah levelnya mau poligami ya silahkan, karena itu bagian dari sunnah. Tapi kalau enggak usah berkecil hati ya, meskipun setiap hari kita ini jadi pelampiasan emosinya istri, tapi happy saja. Itu pada dasarnya kita dalam mengamalkan sunnah saja ya, seperti itu. Rawahul arba'ah, meriwayatkan hadis ini imam yang 4, wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim walakin rajjahat Tirmidzi irsalahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, mangkanat lahu imra'atani, man barang siapa kanat ada lahu baginya, dia memiliki imra'atani, 2 istri, famala maka kemudian dia cenderung ila kepada ihdahuma, salah satu di antara keduanya, dunal ukhra, dan mengurangi jatah yang lain, dunal ukhra, mengabaikan kepada yang lain, ja'a maka dia akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, wasyikuhu ma'ilun, wasyikuhu, dan tubuhnya bagian sebelahnya gitu. Jadi wasyikuhu itu adalah bagian tubuh yang sebelah itu, ma'ilun itu condong ke sebelah. Itu ada keterangannya, al haditsu dalilun ala wujubit taswiyah. Hadis ini menjelaskan kewajiban untuk memberikan kesamaan hak antar istri, bainaz zaujati, antara istri-istri, wa harramahul mailu ila ihdahunna fil qismi wal infaq, dan keharaman atas kecenderungan kepada salah satu istri di dalam memberikan bagian dan infak. Kita itu mengenal kisah tentang poligami itu kasusnya banyak. Nabi Yusuf, ibunya Nabi Yusuf dan Ibrahim, dan saudaranya Israel yang 10 itu kan beda ibu. Yang 10 itu kan ibunya lain, yang 2 itu kan yang lain. Itu kasus kan. Begitu juga dengan keturunan Ishak dan Ismail.
Siti Hajar dan Siti Hasan itu juga kasus gitu. Makanya para ulama-ulama Nusantara Indonesia itu mayoritas pilih monogami. Saya punya riwayatnya. Kenapa Syekh Mahfud, guru-guru saya itu kenapa milih monogami? Padahal beliau kalau dibilang mampu ya mampu sebenarnya. Jawabannya ya saya tidak dapat wahyu kan begitu. Sebenarnya tidak begitu juga. Beliau lebih banyak al-iksar, memperbanyak anak. Nah, satu istri anaknya 12, yang 14 kan begitu. Jadi makanya banyak sekali. Nah, kalau alasan untuk menikah itu punya anak banyak, tidak usah. Mending kalau punya wirid itu menikahkan orang lain. Jadi beliau itu lebih kalau seandainya ada kelebihan harta, menikahkan orang lain. Entah santrinya yang tidak mampu dicarikan jodoh terus dibiayai, dimodali untuk dibikinkan usaha atau bagaimana, mending begitu. Jadi kalau alasan untuk mensejahterakan orang lain atau menyelamatkan orang lain, atau ada janda mau diselamatkan, biasanya begitu ditawarkan bagi duda atau bagi santri atau bagi jamaah yang belum punya pasangan atau bagaimana. Nah itu nanti ditawarkan, mau enggak? Nah, beliau itu luar biasa, kasih uang sendiri. Nah uangnya dikasihkan memang. Jadi nikahnya diantar, diijab kabulkan, disahkan, dimodali. Nah gitu. Kalau hanya alasan untuk sekedar menyelamatkan janda atau menyelamatkan orang lain, itu bisa lewat orang lain dan itu jauh lebih baik. Itu beliau memilih jalan yang seperti itu. Nah kalau untuk saya cukup satu saja dengan memiliki anak yang banyak, ini sudah saya didik saja gitu. Ini cara memikirkan sesuatu yang bagus itu kan begitu. Orang mukmin itu kan al-aham tsummal aham. Orang yang mukmin, yang imannya kuat itu adalah orang yang bisa mendahulukan mana yang sangat penting, mana yang lebih penting, mana yang penting, dan sudah pasti meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Rumusnya lagi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya di kemudian hari dengan melakukan penegasan hari ini itu jauh lebih baik daripada melakukan kebaikan pada hari ini, yang kebaikan itu tidak seberapa, yang menghadirkan permasalahan di kemudian hari. Gitu. Jadi seperti itulah dalam memaknai seperti ini ya. Jadi bukan nanti dikira Ustaz Ali tidak setuju dengan poligami. Saya setuju bagi yang mampu, tapi kalau tidak mampu ya jangan, karena itu hanya akan menambah masalah saja. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Yang penting adilnya ini tadi. Nah, jadi itu. Jadi nanti bagian tubuhnya, mukanya ke bawah ini yang sebelah itu melesek gitu yang sebelah. Nah, karena kalau dia tidak adil, bayangkan kalau 4, ini kan baru 2. Begitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, itu kan Qur'annya begitu. Kalau kamu takut untuk tidak adil, ya lebih baik satu saja, yang penting diurus baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sanaduhu shahihun. Wan Anasid, dan diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Anas, minas sunnati, itu termasuk dari perilakunya Rasulullah. Idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra, idza ketika tazawwaja menikahi ar-rajulu seorang laki-laki al-bikra kepada perempuan yang masih gadis, ala thayyibi, daripada menikahi perempuan yang sudah janda, aqama indaha sab'an tsumma qasama, aqama maka tinggallah dia indaha di sisi perempuan yang masih gadis tadi sab'an 7 hari, tsumma qasama, maka kemudian bagilah seperti biasanya. Jadi seumpama istrinya sudah ada 1, kemudian dia mau menikah, istri yang kedua itu gadis, maka sebelum ngitung pembagian, setelah terjadi ijab kabul akad nikah, dia berhak mendapatkan dispensasi selama 1 pekan. Artinya dia tinggal 1 pekan dengan istri mudanya itu tadi yang gadis. Itu secara hukum syariatnya seperti itu. Nah, setelah lewat 1 pekan, sudah 7 hari, maka kemudian dibagi lagi. Sudah seperti bagiannya, apakah 3 hari yang 1 hari digunakan untuk di masjid atau sepekan. Nah itu nanti gilirannya sudah seperti itu, berlaku giliran. Maka pengantin baru yang dia berta'addud, melakukan poligami,
kok perempuannya itu tadi masih gadis, maka haknya untuk tinggal bersamanya adalah 7 hari pertama. Terus wa idza tazawwaja thayyiba, wa idza, dan ketika tazawwaja dia menikahi at-thayyiba, seorang janda, aqama indaha salasan, maka dia akan tinggal dengannya 3 hari. Tsumma qasama, kemudian dia membagi bagiannya seperti sebelumnya. Nah, kemudian ketika dia menikah untuk ketiga kalinya, artinya berpoligami, yang ketiga itu kok janda, maka dia tinggal bersama janda tersebut hanya 3 hari. Nah, setelah itu berlaku hitungan pembagian yang adil. Kalau memang seminggu berarti seminggu di sini, seminggu di nomor 2, seminggu di nomor 3, dan sebagainya. Seperti itu. Itu aturan dalam tata aturan syariah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wal lafdzu lil Bukhari, dan lafadznya punyanya Imam Bukhari. Ya, seperti itu. Ahlan wa sahlan Ibu Ole dan Dr. Ira. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah, dan diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, annan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ketika tazawwajaha, menikahi Rasulullah kepada Ummu Salamah. Aqama indaha salasan, ya namanya Ummu Salamah itu kan sudah janda dari Abu Salamah kan begitu. Rasulullah itu tinggal dengannya, aqama indaha, Rasulullah tinggal dengan Ummu Salamah indaha salasan, selama 3 hari. Waqala, dan berkata Rasulullah kepada Ummu Salamah, ya meskipun lagi bulan madu dan lagi enak-enaknya, innahu, sesungguhnya, laisa biki ala ahliki hawanun, in syi'ti sabbi'tu laki wa in sabbi'tu laki sabba'tu linisai. Innahu, sesungguhnya, masalah bagian ini, laisa biki ala ahliki, tidak ada bagimu atas suamimu hawanun. Hawanun itu sesuatu, bukan ini meremehkan, bukan ini namanya tidak sayang, bukan ini masalah kita ini bukan masalah saya ndak tahu kalau hari ini adalah hari bulan madu kita, tapi inilah yang diajarkan Allah kepadaku, untuk tinggal kepadamu itu hanya 3 hari. Kalau engkau mau, aku tambahi, gitu kata Rasulullah. In syi'ti sabba'tu laki, apabila engkau mau, aku akan tinggal pada dirimu 7 hari. Wa in sabba'tu laki, tetapi apabila aku tinggal denganmu 7 hari, sabba'tu linisai, maka aku akan tinggal menggilir istriku yang lain 7 hari. Nah, kalau 7 hari baliknya ke tempat kamu itu kelamaan. Biar saya 3 hari di sini, nanti 3 hari di istri-istri yang lain, kemudian 3 hari berikutnya baru ke tempat kamu. Itu loh maksudnya. Karena jatahnya seorang bulan madunya seorang janda itu hanya 3 hari. Sedangkan kalau seorang gadis itu adalah 7 hari. Nah, setelah itu akan berlaku giliran lagi, sama. Jadi kalau sudah habis masa bulan madunya, ya berarti sama, tidak ada dibedakan. Ini kan istrinya dinikahi ketika dia masih gadis. Nah, ini kan sudah janda, tidak begitu. Nanti akan berlakunya apa? Sama 3 hari, sama-sama 3 hari. Jika dia 7 hari, berarti sama-sama 7 hari. Jika bulanan, ya berarti berlaku bulanan. Tapi itu sebenarnya dilarang. Bagian yang bagus itu ya 3, maksimal 7 hari. Karena hakikatnya untuk litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan itu 3 hari. Jadi seseorang itu kalau tidak ketemu dengan istrinya lebih dari 3 hari, atau tidak membersamainya lebih dari 3 hari, itu sebenarnya sudah ada kemakruhan di situ. Jadi suasana itu sudah tidak harmonis biasanya. Dan kalau terus-terus itu bisa jadi problem. Makanya giliran yang paling baik itu kata Rasulullah ya ini tadi. Melihat hadis ini adalah 3 hari. Lebih dari 3 hari itu biasanya muncul problem. Nah, itu sebenarnya bukan hanya masalah giliran sih. Termasuk kita kalau punya proyek atau punya pekerjaan atau bagaimana, hendaknya ya melibatkan pasangan hidup. Kalau memang keluar kota ya kita bawa lah. Kalau memungkinkan kan. Kalau tidak memungkinkan,
sudah 3 hari ya balik. Itu kalau bertumpuk, dengan kondisi yang bertumpuk, itu bisa berpotensi datangnya problem. Ya namanya hukum itu kan tidak selalunya semua sama. Ada yang kuat ditinggal melaut 6 bulan sampai bertahun-tahun ya ada. Tapi pada umumnya hubungan laki-laki dan perempuan, ketika dia sudah berpisah selama 3 hari, itu muncul kehambaran, muncul prasangka dan sebagainya. Sehingga Rasulullah mengambil ukuran, pada umumnya ukuran yang normal hendaknya itu 3 hari. 3 hari dalam menggilir antar istri, 3 hari dalam bepergian, cukup 3 hari saja. Kalau tidak begitu dibawa sekalian. Senang project ya silakanlah, senang ini, tapi perhatikan dalam hal qism. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi, wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Saudata binta Zam'ata, adalah Saudah binta Zam'ah. Ini adalah istri yang dinikahi Rasulullah dalam satu tahun itu adalah Aisyah dan Saudah. Istri yang paling muda dan yang paling senior, paling sepuh itu Sayyidah Saudah. Jadi saat itu Sayyidah Saudah itu menopause. Anna Saudata binta Zam'ah, bahwa Saudah binta Zam'ah wahabat yaumaha, karena sudah menopause, beliau tidak bisa melayani Rasulullah dengan baik dan sebagainya. Tapi Rasulullah jangan ceraikan saya, mending tak kasih ke Aisyah saja, karena ini istri pertamanya Rasulullah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah itu ya 2 orang ini, dan ini hanya dalam waktu yang dekat sekali, Aisyah dengan Saudah. Nah, Sayyidah Aisyah itu ditemui oleh Rasulullah 3 tahun berikutnya, dinikahi tapi belum disentuh. 3 tahun berikutnya baru diambil, sehingga yang mendampingi Rasulullah pertama kali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah itu adalah Saudah, istri yang paling senior ini tadi. Nah, satu waktu Sayyidah Saudah ini dalam riwayat itu kan menopause, sehingga tidak bisa melayani Rasulullah. Ini sudah akhir usia akhirnya Rasulullah. Wakana Nabi dan Rasulullah SAW yaqsimu, membagi pembagian li Aisyah untuk Aisyah yaumaha, yaitu bagiannya Aisyah, wa yauma Saudah, dan harinya Saudah. Sehingga Sayyidah Aisyah itu mendapatkan 2 bagian, bagian untuk dirinya dan bagian dari pemberian wahab itu loh, memberikan istilahnya apa, hibah waktu dari Sayyidah Saudah untuk Aisyah itu. Nah, masalah pemberian waktu ini ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan langsung seumpama 3 hari Rasulullah langsung 6 hari di Aisyah. Tapi dalam riwayat yang lain, Aisyah ya 3 hari dulu, nanti baru digilir istrinya yang lain. Pas jatahnya Saudah, Rasulullah kemudian ke tempat Aisyah, kemudian menggilir istrinya yang lain. Karena dalam riwayat kan istrinya beliau ada 9 kan. Jadi seperti itu cara baginya, sehingga clear. Nah, kita ini kan sebenarnya kita ini membahas sesuatu yang istilahnya tidak kita mampu. Tapi ya tidak apa-apa, ini hadisnya babnya begitu ya kita pelajari kan, sehingga kita jadi dewasa berpikir itu. Ini melihat orang yang poligami, kita tidak gampang tidak gampang wah, dan kalau kita tidak poligami ya kita tetap bahagia dengan satu istri. Baik, ikhwah wa akhwati rahimakumullah, itulah tadi kajian kita di pagi hari ini. Sudah pas ya, jam 6 lebih 5 menit. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambahkan wawasan kita dan menambahkan keberkahan dalam setiap ikhtiar kita, dan semuanya selalu dikaruniai oleh Allah kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya nanti anak cucu kita juga diberikan kesolihan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.